Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan 3 ya. Kita akan belajar tentang pemodelan entitas ya, diagram entitas ya. Kalau kita seringnya sebutnya IRD ya. Nah, jadi kemarin udah saya sebut-sebut ya, perancangan basis data itu bisa top down, bisa bottom up gitu. Nah, kemarin kan studi kasus kita kan dream home ya di teori ya. Di praktek kita studi kasusnya kuesioner Sakernas ya. Nah, itu ada kuesioner Sakernas itu adalah formulir gitu, formulir yang sudah ada datanya. Sama kayak dream home juga tabel yang udah ada datanya. Nah, itu makanya perancangannya itu bottom up ya, dari bawah ke atas gitu, bottom up. Jadi dari formulir kemudian kita lakukan perancangan basis data. Nah, dalam perancangan basis data, nah itu ada 3 fase perancangannya. Yang pertama yaitu perancangan basis data konseptual ya. Nah ini nanti menghasilkan model basis data konseptual gitu ya. Nah, proses yaitu membangun model data yang digunakan dalam perusahaan. Model data ini dibangun dengan menggunakan informasi ya dalam dokumen spesifikasi kebutuhan pengguna. Yang hari ini kita pelajari ya. Kita akan buat model dengan bantuan IRD. IRD itu apa? Entity Relationship Diagram. Yaitu diagram hubungan entitas ya. Bahasa Indonesianya diagram hubungan entitas. Jadi kan dalam sebuah perusahaan organisasi itu kan kemarin kita kan mendefinisikan entitas itu apa gitu ya. Kemudian kita identifikasi entitas yang akan kita bangun tuh apa aja yang ada di dalam sistem itu gitu. Nah, entitas-entitas ini kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian akan membentuk sebuah diagram. Paham ya? Nah, entitas ini nanti penurunannya akan menjadi tabel gitu ya. Nah, akan diturunkan gitu ya. Nah, diturunkan ya. Dalam basis data ya, entity itu kan kumpulan objek-objek ya memiliki properti yang sama gitu ya. Nah, akan diturunkan menjadi tabel-tabel di database-nya, di fisiknya. Ya. Ada aturannya. Nah, nanti pertemuan ini, pertemuan ke depan kita akan pelajari aturan-aturan gitu ya dalam hubungan entitas itu tadi, gitu ya. Gimana basis data yang kita bentuk itu menjadi bagus gitu ya, baik gitu ya, bagus dalam artian digunakannya itu bisa membuat data kita itu valid gitu ya. Kemudian tidak ambigu gitu ya, konsisten gitu ya. Nah, itu ada aturan-aturannya. Nah, ini yang saya bilang nanti semakin kompleks gitu ya. Nah, setelah kita punya model data konseptual, nah kita tuh selanjutnya akan ke fase kedua yaitu perancangan basis data logical. Logical kalau bahasa ininya ya. Bahasa Inggrisnya ya, logika. Yaitu membangun model data yang berdasarkan model data tertentu. Jadi model data konseptual tadi diperbaiki ya, dipetakan ke model data logikal. Ya, nah ini yang saya bilang kemudian diturunkan relasi dari entitas. Nah, jadi entitas ini kemudian diturunkan menjadi relasi. Relasi itu apa? Tabel ya, jangan lupa ya, teman pertama atau kedua nih. Nah, jadi entitas ini dan hubungan antar entitas tadi, misalnya mahasiswa dengan nilai mata kuliah. Nah, itu nanti mungkin yang dihasilkan tabelnya nggak cuma 2, karena ada hubungan itu, aturan hubungan tadi ya, dia bisa menjadi 3 tabel, 4 tabel. Nah, tergantung aturannya nanti, gitu ya. Nah, setelah diturunkan relasi, kita normalkan, ada normalisasi ya. Nanti kita pelajari pertemuan selanjutnya juga. Normalisasi ini tahapnya juga banyak ya. Dari bentuk yang tidak normal gitu ya, normal form, kemudian 1 NF namanya,
first normal form, kemudian second NF gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nanti kita pelajari. Jadi gimana sih tabel tuh normal? Apa sih syaratnya ini bentuk tidak normal ya? Nah, kita jadikan dia bentuk normal pertama nanti gitu. Nah, bentuk normal pertama ini ada syaratnya. Kemudian naik ke tahap kedua, bentuk normal ketiga. Nah, semakin bentuk normalnya semakin tinggi, nah itu semakin bagus gitu ya tabel kita gitu ya. Apa ERD hubungan antar entitasnya gitu ya. Hubungan antar tabelnya. Nah, dalam basis data itu dia semakin bagus. Oke. Kemudian setelah fase kedua, kita akan lanjut ke fase ketiga, yaitu fase fisikal ya. Ya, proses menghasilkan deskripsi implementasi basis data di penyimpanan terkait pada DBMS tertentu. Jadi di logical tuh dia belum pakai DBMS tertentunya, cuma apa ya, strukturnya gitu ya. Dia sudah tahu mau kemana gitu ya. Nah, udah ada pandangan pakai DBMS apa, tapi belum diaplikasikan. Nah, kalau di fisik ini dia sudah pakai DBMS tertentu. Kata DBMS apa? Yang akan kita pakai nanti? Halo? Access. Akses, Bu. Ya, Microsoft Access ya. Betul. Nah, ini di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari DDL ya, Data Definition Language. Ya, ini salah satu SQL ya, bahasa query ya, bahasa query. DDL itu kita waktu mau mendefinisikan struktur data dari tabel kita ya, kemudian domainnya gitu ya, tipe data. Nah, yang itu yang kita di konseptual, di logical, nah kita tuangkan ke physical database-nya di DBMS-nya. Nah, masuk ke pemodelan relasi. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari yaitu bagaimana menggunakan pemodelan relasi entitas atau IR ya dalam perancangan basis data. Kemudian yang kedua, konsep dasar dalam model entity relationship, hubungan entitas, ada entitas itu sendiri apa, kemudian relasi, kemudian atributnya. Sebenarnya kan udah diulas sedikit ya kemarin. Kemudian teknik menampilkan model IR ya, model entity relationship dalam bentuk diagram menggunakan UML. Nah, UML ini unified singkatannya ya, bisa nanti dicari ya lebih dalam ya. Ini unified modeling language. Nah, ini kayak bahasa ya, bahasa pemodelan ya. Standar bahasa pemodelan UML. Nah, kemudian bagaimana mengenali dan memecahkan masalah dalam pemodelan IR. Jadi dalam pemodelan itu nanti namanya perancang ya, kan nggak selalu langsung apa ya, langsung bagus ya, namanya merancang ya, sketsa gitu ya. Nah, itu bisa aja ada masalah nanti. Nah, jadi ini masalah-masalah yang akan kita kenali ini teman-teman harus pahami. Jadi nanti saat teman-teman membuat suatu model basis data, tahu oh nggak bisa kayak gini, nanti akan menimbulkan masalah ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menanggulanginya gitu ya. Nah, ini adalah apa? Ada yang bisa jawab? Ini adalah relasi-relasi ya. Relasi atau tabel-tabel yang ada di database Dream Home, studi kasus ya. Ya. Studi kasus Dream Home Property ya, perusahaan Dream Home gitu ya. Dia bikin sistem kemudian menamai database-nya dengan Dream Home misalnya. Nah, di dalam database Dream Home ini, nah akhirnya kita sebutnya dia database. Dream Home itu nama dapat database gitu ya. Nama DB ya. Nah, jadi database nanti kita kasih nama kalau kita bikin ya. Kalau diakses di judul file. Kalau di Postgres tergantung DBMS-nya. Di Postgres itu dia database-nya ya punya nama sendiri. Database di dalam Postgres misalnya itu ada beberapa basis data database. Nah, setiap basis data itu database itu ada punya nama sendiri-sendiri. Nah, tergantung nanti developernya gitu ya, dia memakai database yang mana. Nah, makanya dikasih nama, oke? Jadi
kemarin mungkin nggak disinggung ya, jadi database itu juga punya nama gitu ya. Salah satunya Dream Home ini ya, studi kasus kita gitu ya. Studi kasus teori kita ya, studi kasus kita di Sakernas, Sakernas gitu ya. Terserah teman-teman kasih namanya apa nanti database-nya gitu ya. Bisa Sakernas ya, atau Sakernas 2019 misalnya, atau misalnya nama kuesionernya ya, terserah ya. Terserah developernya, yang penting dia ingat ya nama database-nya. Karena nanti database itulah yang akan dipanggil oleh sistemnya ya. Kalau kita pakai bahasa pemrograman yang lain, misalnya Visual Basic itu, nah Visual Basic ini nanti akan memanggil si database kita dengan namanya dia, dan seringnya ada passwordnya juga, user dan passwordnya. Nah, di dalam Dream Home ini ada relasi branch ya, kantor cabang ya. Nah, ini ada kantor cabang yang dimiliki perusahaan itu apa aja sih? Nah, itu ada daftarnya di sini, tabel ini, relasi ini. Kemudian ada relasi klien, yaitu nama-nama klien mereka, pelanggan ya ibaratnya ya, customer atau customer yang melakukan penyewaan ya, penyewaan properti. Nah, kemudian di sini ada tak relasi lagi registration atau pendaftaran. Jadi si klien ini ya, dia ini makanya ada client number dan branch number ya. Si klien ini terdaftar di branch yang mana gitu, pada tanggal berapa, siapa yang mendaftarkan. Nah, ini yang bacanya gitu ya. Nah, jadi ini adalah relasi turunan ya sebenarnya nanti. Awalnya nggak ada, kemudian diturunkan agar si model yang kita bikin itu normal. Gitu. Jadi klien si A ini dia ada di branch number 5, staff yang mendaftarkan adalah SL41, tanggal joinnya tanggal 2 Januari, tanggal didaftarkannya. Kemudian ini kan ada staff number ya, dia kan foreign key kalau kayak gini dia ya, ini foreign key juga ya, ini foreign key juga. Sekaligus mereka adalah primary key. Jadi foreign key bisa bertindak sebagai primary key ya, agar tabel itu unik gitu ya. Foreign key bisa bertindak juga sebagai foreign key bisa bertindak juga sebagai primary key ya. Itu ya. Kalau kita singgung yang kemarin ya, foreign key ini bisa jadi primary key, bisa enggak, bisa jadi gitu. Paham ya? Kenapa? Karena yang di sini cuma ada foreign key semua, dan untuk membuat tabel itu unik ya gabungan dari seluruh atau beberapa foreign key gitu ya. Intinya atribut minimal yang membuat tabel itu unik itu kan primary key ya. Nah, kalau misalnya 2 atribut aja udah unik ya udah 2 ya. Oke ya. Kalau belum ya perlu 3 ya 3 gitu. Oke. Nah, next atau satu aja mungkin udah unik ya, mungkin satu gitu ya. Nah, itu aturan kemarin, key kemarin. Nah, yang ini kan dia foreign key dari tabel induknya. Kalau dia ada foreign key di situ berarti dia tabel anak ya. Jadi tabel induknya dia adalah staff di sini ya. Induknya banyak ya, ada client, ada branch, ada staff ya kan, tabel induknya. Nah, ini primary-nya staff no ini ya. Nah, ini adalah tabel-tabel yang berisi apa? Nama-nama staf yang bekerja di perusahaan itu, di seluruh perusahaan itu, di seluruh kantor cabang. Kan di sini ada branch no. Kantor cabangnya banyak kan ya. Jadi nggak cuma di hanya satu kantor cabang, tetapi di seluruh kantor cabang. Oke. Nah, kemudian di sini ada private owner, itu adalah pemilik propertinya. Ini kan perusahaan penyewaan properti. Jadi bukan dia aja yang punya properti gitu, bukan perusahaan Dream Home itu yang punya properti, tetapi orang lain kayak third party-nya gitu. Ya, kayak apa ya? Penyewaan mah ada nggak di sini? Kayak penyewaan rent house atau ini apartemen itu kayak ya Traveloka gitu ya. Banyak ya marketplace-nya itu ya, e-commerce-nya ya. Traveloka, tiket.com yang dia ada jasa penyewaan properti. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini adalah tabel yang berisi daftar orang-orang yang pemilik properti yang mereka sewakan, kontak personnya. Nah, ini ada nomor ID-nya, uniknya. Nah,
si siapa namanya, nama lengkapnya, kemudian ada alamatnya, kemudian ada nomor teleponnya. Jelas ya. Kemudian di dalam perusahaan itu dia juga punya relasi tabel properti foreign. Nah, kan dia menyewakan properti, otomatis propertinya kan ada juga ya tabelnya. Nah, ini adalah list dari daftar seluruh properti yang ada yang terdaftar di seluruh kantor cabang. Gitu ya, bacanya ya. Seluruh properti yang terdaftar di seluruh kantor cabang. Kemudian saya agak cepetin ya, kita 100 menit ya, teori ya. Nah, ini viewing itu adalah tabel viewing itu apa? Melihat ya, melihat atau mengecek gitu ya. Nah, melihat. Nah, ini ada client no ya sama property no. Sebentar ya. Nah, ini juga sama, ini foreign key ya. Ini tabel turunan juga ya. Diturunkan dari tabel kan tadi saya ulas ada penurunan relasi ya. Awalnya kan di entitas dulu, kemudian diturunkan jadi relasi-relasi. Nah, ini tabel induknya ada di tabel klien dan juga tabel properti. Yang ada propertinya kan di properti foreign ya. Nah, jadi ini ada melihat daftar daftar klien yang melihat properti. Kapan dia melihatnya dan komennya apa untuk evaluasi mungkin ya. Ya, seluruh klien di seluruh cabang yang melihat properti di seluruh cabang ya, yang dilihat pada tanggal berapa gitu. Kemudian komennya apa. Oke. Jadi nanti sampai ke belakang studi kasus kita Dream Home. Jadi teman-teman udah jelas ya, saya jelasin relasi-relasi yang ada di dalam database Dream Home itu. Saya minta waktu bentar, saya isi absen itu dulu ya, apel. Kalau setiap Senin ada apel ya. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah IRD dari Dream Home tadi yang terbentuk ya. Sebelum dia menjadi relasi-relasi itu, gitu ya. Inilah IRD dari Dream Home. Diagram pemodelan entitas. Ya. Nah, ini tadi ada entitas branch, entitas staff, ya, dia udah diturunkan menjadi relasi. Ini register, ya, ini tabel ya, dia turunan dari entitas ini. Nah, hubungan ini kan diagram hubungan entitas. Jadi setiap entitas-entitas itu saling berhubungan. Nih, staff sama branch berhubungan. Hubungannya apa? Manage. Staff mengelola branch. Kebalikannya, ada dua hubungan nih. Nah, branch, kantor cabang, mempunyai staff. Gitu ya. Nah, kemudian ada klien. Nah, ini berhubungan tiga nih. Selain dua ini, dia berhubungan juga dengan si klien. Ya, bacanya gimana? Staff ya meregister klien di kantor cabang, di salah satu kantor cabang. Gitu ya. Staff, kalau tiga gini, staff mendaftar atau meregister klien ya, seorang atau beberapa klien di sebuah kantor cabang. Kan nggak mungkin klien itu ada di satu klien ada di beberapa kantor cabang gitu ya. Nah, ini sebuah atau berapa itu nanti kita pelajari namanya 0 sampai 1 ini ya. Ini adalah hubungan ya, multiplicity nanti. Kalau teman-teman nanti kita pelajari ada one to many. Nah, ini adalah banyaknya kayak tadi ini. Meregister, nah di sini. Nah, kalau ini 0 sampai banyak. Nah, bisa 0 sampai banyak klien. Nah,
di sebuah kantor cabang. Nah, nanti bacanya di sini. Nah, inilah yang teman-teman harus identifikasi hubungannya di dalam teman-teman nanti membuat model. Pertama cari entitasnya, kemudian cari hubungannya apa, arah hubungan. Nah, ini ada arah ya, hubungan juga punya arah ya. Nah, kemudian harus mengetahui multiplicity-nya. Nah, ini multiplicity-nya. Nah, ini melekat di entitasnya ya. Sedikit, nol atau banyak klien gitu. Sampai ya. Kalau udah lebih dari 2 itu many kita nanti ya identifikasinya. Oke, dan ini juga sama ya, lease itu apa, sewa ya, eee, klien memegang kontrak ya, lease kontrak ya. Nah, dan seterusnya ya. Nanti lengkapnya coba lihat saya udah upload di Drive ya, materi khusus IRD ini ya, dari buku ya, udah saya pecah tuh filenya ya. Oke, nah ini hanya sekilas dulu. Sekarang kita pelajari detailnya. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya, bedanya entitas dengan occurrence. Apa sih entitas, apa sih occurrence? Ya. Nah, tadi ada tabel atau relasi staff ya. Nah, itu adalah sebelumnya dia adalah entitas staff. Nah, ini kantor cabang juga entitas. Jadi waktu di fase konseptual ya, dia itu entitas ya. Nah, entitas. Nah, ini adalah nama entitas kayak mahasiswa, dosen gitu ya. Mata kuliah itu adalah entitas, yaitu apa? Kelompok objek dengan properti yang sama yang berada dalam suatu organisasi secara independen. Gitu ya. Independen tuh mutually eksklusif ya namanya, yang terpisah ya. Terpisah dari yang lain gitu loh. Dia nggak double berada di 2 posisi gitu maksudnya. Ya kalau mahasiswa dia mahasiswa aja, kalau dosen dosen aja. Paham ya? Kelompok objek dengan properti yang sama yang berada dalam suatu organisasi secara independen itu adalah entitas type. Ya, kita biasa sebutnya cuma entitas doang. Nah, sebenarnya dia adalah tipe entitas gitu ya. Entitas type. Kemudian occurrence. Occurrence itu adalah suatu objek yang memiliki identitas unik dalam suatu entitas. Nah, kalau teman-teman mau gampangnya, occurrence-nya ini adalah satu tapel. Dia kan punya unik ya. Nah, ini objek dia. Suatu objek yang memiliki identitas unik dalam suatu jenis entitas. Ya kan entitasnya branch tadi kan. Dia adalah komponen objek. Nah, ini salah satu objeknya gitu. Suatu objek gitu ya. Identitas uniknya branch ini apa? Nah, ini kan B005, dia unik gitu ya. Yang memiliki identitas unik dalam satu entitas itu adalah occurrence. Begitu juga dengan entitas type staff, occurrence-nya salah satunya ya SL21 ya, satu baris ini dengan seluruh propertinya, dengan seluruh atributnya. Nah, setiap tapel ini, setiap baris ini dia adalah occurrence. Oke, next ya. Nah, teman-teman mungkin bisa dicatat ya. Ini apa sih Bu? Kok ada kayak gini? Nah, ini adalah semantic net ya. Di buku lengkap ya penjelasannya. Semantic net ya. Jaringan semantik ya. Nah, kemudian kita setelah tadi entity type dan occurrence itu apa, kita harus tahu juga hubungan relationship ya, jenis relationship ya, jenis hubungan. Bukan hubungan relationship ya. Jenis hubungan dan occurrence ya. Occurrence juga sama-sama occurrence ya. Nah, ini jenis nama hubungan ya. Nah, hubungan relasi bisa lebih dari satu. Tadi sudah saya tunjukkan di kan ya awal ya yang database dari home ya IRD-nya ya. Antara 2 atau lebih jenis entitas. Jadi nih, dia dihubungkannya disimbolkan dengan garis ya yang menghubungkan antar entitas. Entitas tadi ini ya simbolnya ya. Ini adalah simbol UML tadi ya. Kenapa makanya menggunakan
UML tadi. Nah, ini UML itu adalah bahasa ya. Bahasa ya. Namanya bahasa itu ada simbol-simbol yang digunakan. Ya, bahasa pemodelan ya. Nah, ini ada simbol-simbol yang digunakan. Ya. Nah, simbol untuk menyimpulkan entitas gimana? Nah, menimbulkan entitas segi 4 persegi panjang, nama entitasnya dengan diawali huruf besar gitu ya. Nah, itu standar penamaan namanya misalnya ya. Misalnya dosen. Nah, ini namanya apa? First capitalize ya. Huruf pertama kapital. Nah, nanti ada aturannya. Nah, kemudian simbol hubungan juga ini antar entitas tadi itu dihubungkan dengan garis. Ya, dihubungkan dengan garis, kemudian ada arah hubungannya. Ya, ada nama hubungannya. Hubungannya apa ini? Memiliki. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri, gitu ya, dengan segitiga ini ya. Nah, jadi bacanya gimana? Brands, entitas brands memiliki staff, gitu ya. Bacanya brands memiliki staff, gitu. Ya, nama hubungannya apa? Nama hubungannya has. Nah, nama hubungan di IRD-nya sesuai UML itu dia harus huruf besar huruf pertamanya, ya. First capitalize ya, huruf kata pertama huruf kapital gitu ya. Nah, kemudian di semantic net-nya, nah itu occurrence-nya hubungan antara dua atau lebih entitas ditunjukkan oleh objek dari masing-masing jenis entitas. Nah, jadi branch tadi semantic net-nya digambarkan dengan apa ini namanya elips ya. Di dalamnya ada kalau teman-teman kan himpunan bagian ya. Ya belajar di kalkulus ya atau apa ya. Peluang ya. Nah, ini adalah kayak himpunannya ya. Nah, itu adalah entitasnya sebenarnya. Nah, di dalam sini itu ada di branch itu ada entity number berapa aja, branch number berapa aja, ada B003, ada B007. Sebenarnya kan ada banyak ya, B005 gitu ya. Nah, ini diambil 2 aja gitu ya. Kalau semuanya kan nanti banyak banget ya sampai besar gitu ya. Nah, ini adalah semantic net. Nah, kemudian hubungan itu juga dilambangkan dengan elips ya. Nah, setiap ini belum ada ya, relasi ini kalau kita lihat tabel aja, hubungan ini belum ada. Nah, adanya cuma branch ini sama staff ya, bedanya di dalamnya ada occurrence-nya gitu ya. Nah, ini belum ada. Nah, kita bikin nih kalau untuk semantic net-nya. Nah, jadi ini adalah staff number SG3A ya. Ada SG14. Jadi di sini nggak seluruh satu baris itu ditulis, dia cuma primary key-nya aja kan ya. Primary key-nya aja ini kan. Nah, ini staff SA9. Namanya dan lainnya nggak ada. Nggak ditulis ya di semantic net-nya, hanya primary key-nya aja. Nah, cara bacanya gimana? Nah, ini adalah hubungannya. Cara bacanya branch 003 ya memiliki staff SG3 dan SG14 gitu. Nah, makanya hubungannya kayak gini. Branch 003 memiliki ya staff SG3 dan SG14 ya. Branch 003 karena hubungannya memiliki has ya kita tulis memiliki ya. Staff SG3 berapa ya? Di saya tulis SG3 aja dan SG14. Tentu ya. Sedangkan B007 memiliki staff apa? SA9 aja. SA9. Nah, ini kita bikin ini berdasarkan formulir tadi, formulir yang di depan. Nah, ini. Ya. Di sininya ya. Nah, 003 dan B007 nah dia punya SG37 ini ya sama SA9. Nah, itu digambarkan di semantic net-nya kayak tadi itu. Nah, nih. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, di dalam relasi itu ada tingkat hubungan relasi ya. Degree
of relationship ya, tingkatan ya, derajatnya ya, tingkatannya. Nah, yaitu jumlah jenis entitas yang berpartisipasi dalam sebuah relasi, dalam suatu relasi. Nah, kalau binary itu apa? Binary itu menghubungkan dua relasi yang menghubungkan dua entitas, gitu ya. Kayak ini private owner memiliki property foreign, nama hubungannya private owns, ya, private owner owns ya, owns ini ya, memiliki ya. Nah, dia menghubungkan dua properti kan, private owner dan property foreign, gitu. Kemudian seperti contoh lain, brands memiliki staff, mempunyai staff. Nah, bacanya dari sini ya, baru ke arahnya kemana? Dari awalnya dia. Kan arahnya ke kiri, berarti dari kanan, entitas yang kanan dulu kita baca. Ini ke kanan, dari entitas kiri dulu kita baca. Ya. Jadi, nah ini private owner memiliki property foreign. Bacanya dari sini. Ya. Nah ini karena arahnya ke kiri, baca dari kanan. Brands memiliki staff. Kalau ternary itu apa? Jadi binary ini menghubungkan dua entitas ya. Oke. Hubungan ya, hubungan atau relationship ya yang menghubungkan dua entitas. Kemudian kalau ternary dia menghubungkan tiga entitas ya. Ini menghubungkan tiga entitas. Staff mendaftarkan klien di kantor cabang, gitu bacanya. Kemudian ada quaternary menghubungkan empat entitas. Nanti kalau lebih dari empat banyak itu biasanya anary gitu ya. Anary, N-nya banyak ya. Nah, a solicitor ya, solicitor mengarrange ya, menyusun bid ya, penawaran on behalf of buyer ya, atas nama buyer ya, yang disupport oleh financial institution. Nah, ini entitas yang ada di sebuah organisasi ya, tergantung organisasinya apa. Oke. Mungkin di SIPA 2 STIS juga mungkin ada quaternary juga ya. Ternary maksudnya, sorry, quaternary, quaternary. Next ya. Nah, selain tadi hubungan itu tidak hanya antar entitas tuh bisa 2, 3, 4, 5 gitu ya, dan seterusnya. Tetapi hubungan itu bisa hubungan relasi rekursif. Maksudnya gimana? Hubungan relasi rekursif itu hubungan relasi di mana satu jenis entitas yang sama berpartisipasi lebih dari satu kali dalam peran yang berbeda. Yang beda adalah perannya. Jadi kayak entitas staff, nah dia punya peran sebagai supervisor, ya enggak? Ada manajer juga ya. Jadi staffnya itu kan banyak ya, kemarin jenisnya position ya. Nah ada ini misalnya dua aja ya, supervisor dan supervise yang disupervisi ya. Nah, jadi peran yang membedakan, tetapi antar peran ini dia punya hubungan gitu. Jadi staff hubungannya kembali ke dia lagi, makanya rekursif ya, berulang ya. Supervisor mensupervisi orang yang disupervisi ya, supervisi ya, orang yang disupervisi. Manajer atau supervisor mensupervisi operator misalnya, ya, mengawasi, supervisi itu mengawasi. Nah, makanya dia rekursif. Dia satu entitas yang sama, kan satu relasi tadi ya, cuma perannya banyak, ya, nggak cuma satu peran. Dia ada pengawas, ada operator misalnya, atau orang yang disupervisi ya, orang yang disupervisi ya. Aduh sorry, saya jelek bener ya. Staff supervisor mensupervisi supervise. Ya, dia satu entitas staff. Ini adalah hubungan relasi rekursif. Nah, ini adalah nama peran. Nah, jadi nama perannya ditaruh di luar dari kotak entitasnya. Oke? Kemudian hubungannya di kayak gini, kayak berulang kembali ke dia lagi gitu ya. Rekursif namanya.
kemudian arah hubungannya tetap, ya, kemudian nama hubungannya apa. Nah, ini adalah bahasa pemodelan dengan UML tadi. Ada aturannya kayak gini, nggak boleh seenaknya kayak bikin flowchart. Flowchart itu kan juga ada aturan ya. Nah, aturan flowchart itu simbol-simbolnya apa gitu ya. Nah, ini simbol dalam UML, arah hubungannya, nama hubungannya gitu ya. Gambar hubungannya kayak gimana. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan UML tadi. Nah, entitas sama, kita lanjut ya. Entitas sama dengan beberapa hubungan. Nah, jadi dua tadi relasi antar dua entitas ya. Nah, jadi salah satu entitasnya ini, staff ini maksudnya gini, staff sama branch ini nggak hanya berhubungan satu doang gitu, satu arah aja, tetapi bisa dua arah dan nama hubungannya beda gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini luarnya dikasih role-nya, perannya ya. Kalau ada dua-dua tadi ada perannya ya, jangan lupa ya peran ya. Peran nih namanya ya. Bacanya gimana? Bacanya staff. Staffnya siapa sih yang di sini? Staff manager maksudnya gitu. Staff manager mengelola kantor cabang gitu. Bacanya ya. Yang hubungan pertama, hubungan manage ya. Nah, bacanya staff manager mengelola atau manage kantor cabang. Ini hubungan manage-nya. Yang kedua, hubungan has. Bacanya yang di luarnya. Ini branch office ya, kantor cabang. Bacanya branch office, kantor cabang. Ya. Perannya yang dibaca ya. Kemudian hubungannya has, memiliki member of staff, anggota-anggota staff ya. Atau staff anggota ya, member of staff, anggota-anggota staff. Maksudnya apa? Selain manajer. Itu ya. Ini entitas sama dengan beberapa hubungan. Jadi hubungannya ada dua. Ada manage sama has, tetapi arahnya berbeda ya. Nih. Kemudian, nah, ini dia kita gambarkan entitas dengan atributnya kayak gini, teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan teman-teman atribut itu kan taunya tabel ya, di kolom gitu ya. Nah, ini kolom ya atributnya ya. Nah, sekarang kalau di UML gitu ya, di pemodelan, nah kita gambarkannya kayak gini. Segi 4, yang atas dibagi 2 gitu ya, 2 bagian ya. Yang atas ini adalah nama entitas ya, entity type ya. Nah, yang di bawah ini adalah atributnya. Kemudian seluruh atribut-atribut ya, kolom-kolom ya. Kolom-kolom ya. Atribut primary key kasih kurung kurawal, kemudian dikasih simbol PK. Berarti atribut yang lain ini adalah kolom-kolom biasa ya, atribut. Kalau di sini kita ngomongin atribut ya. Nah, jadi ini tadi hubungan antara staff dan branch ya. Kemudian kita kasih atributnya untuk mengidentifikasi jenis-jenis atribut gitu ya. Ini saya menunjukkan jenis-jenis atribut dan juga jangan lupa tetap ada hubungannya ya. Relationship-nya tetap ada nih. Tetap ada. Oke. Nah, di entitas staff tadi dia punya atribut staff number. Itu adalah primary key. Nulisnya kayak gini. Nah, ini single attribute. Ya. Ini primary key ini adalah single attribute. Ini single value attribute juga. Nah, ini list-list ini juga single attribute juga ya, name, position, salary sama ya. Nah, ini beda nih total staff. Jumlah staff ya misalnya. Ini dia dari
turunan dari jumlah ya. Dia ada atribut baru. Nah, atribut baru itu diperoleh dengan melakukan kalkulasi gitu loh. Kalkulasi dari atribut yang lain. Itu namanya derive atribut, yaitu atribut turunan. Gitu ya. Jadi semua single value atribut ya, atribut yang memiliki nilai satu doang. Misalnya ya start no ya, dia nilainya single gitu ya. Nilainya 1 2 misalnya SG 9 gitu ya tadi, atau SG 67 misalnya ya. Nilainya cuma ini aja gitu. Oke ya. Ini single value. Nanti kita lihat bedanya. Ini atribut turunan kenapa? Karena dia kayak total jumlah. Nah, itu diturunkan dari atau nanti jumlah apa ya gitu ya. Nah, itu adalah hasil kalkulasi berdasarkan atribut yang lain. Nah, itu adalah atribut turunan. Nah, di sini bedanya ada composite atribut, atribut komposit ya. Tuh, ini ada jenis-jenis atribut. Jadi teman-teman ini buat identifikasi jenis-jenis atribut. Tapi yang biasa kita pakai adalah single atribut ya, single atribut dan single value atribut. Ini yang biasa kita pakai, ya. Derive nih jarang, tetapi ya ada pakai ya, ada orang yang pakai juga. Nah, composite atribut itu adalah gabungan ya, atribut gabungan. Ya, atribut gabungan. Nah, kayak ini ada kolom address gitu ya. Nah, itu adalah gabungan dari street, city, dan postcode. Ya. Ini maksudnya composite atribut itu. Ya. Nah, ini multi-value atribut itu gimana, Bu? Nah, nomor telepon kantor cabang. Kayak STIS, nomor teleponnya berapa? Satu aja atau dua? Atau lebih dari itu? Kayak BPS juga. Kayak teman-teman aja lah, mahasiswa. Kayak saya, dosen. Nomor teleponnya mungkin nggak satu ya, bisa dua. Nah, itu masuk ke sini. Ya, multi-value atribut makanya. Gitu ya. Contohnya nomor telepon. Paham ya? Ini jenis-jenis atribut. Next ya. Nah, entitas itu jenisnya ada dua ya. Ada entitas yang kuat dan entitas yang lemah. Nah, strong entity, bahasa Inggrisnya ya, yang kuat. Kalau yang lemah, weak entity. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau strong entity, suatu jenis entitas yang keberadaannya tidak tergantung pada jenis entitas lain. Ibaratnya kalau relasi ini dihilangkan, dia bisa berdiri sendiri, gitu ya. Strong entity. Nah, ini kayak client, stage, preference. Stage itu apa? Menyatakan, ya. Klien menyatakan preferensi dia, keinginan dia, gitu ya. Dia inginnya properti yang kayak gimana, gitu ya. Tipe preferensinya kayak gimana? Misalnya maksimum rent-nya berapa, misalnya berapa hari. Nah, ini jangan lupa kalau entitas dengan atribut-atributnya dengan kayak gini ya, kotak ini ya, ini adalah nama entitas. Nah, ini adalah atribut ya, atribut-atribut. Kalau kayak gini berarti klien no ini ada primary key. Nah, ini adalah composite tadi ya. Name itu terdiri dari first name dan last name. Ini composite ya. Telepon number, misalnya lebih dari 2 ya namanya multi value attribute ya jenisnya ya. Nah, kalau ini dihilangkan relasinya, si preferensi ini jelas nggak informasinya buat kita? Ini maksudnya pref type apa, max trend apa, siapa yang preferensi siapa ini, ibarat tabel, dia hanya apa, pref type aja dan max trend gitu. Pref type itu paling kan ada flat, jenisnya apartemen yang kayak flat gitu ya, apartemen flat yang kayak kotak aja ya gitu ya. Atau house, rumah gitu ya. Atau misalnya apartemen misalnya. Nah, ini max trend-nya 5, 4, 3, kan nggak jelas nih. Ini informasi apa sih? Ini flat-nya kok adanya flat 6, 5, ya, house 7. Ini apa ini? Nggak jelas ya kan?
Ini punya siapa? Ini preferensi siapa? Nggak jelas. Makanya dia adalah weak entity. Dia bergantung pada apa? Pada si klien gitu. Ya, paham ya? Nah, di sini harus ada klien number-nya baru jelas. Oh, si klien ini tuh dia pengennya yang kayak gini tipenya. Oh, si klien ini pengen kayak gini. Nah, baru jelas dia. Dan dia nggak bisa berdiri sendiri kan. Nah, ini adalah weak entity. Yaitu satu jenis entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas yang lain. Jelas ya? Nah, ini tadi saya sebut ada multiplicity ya dalam hubungan relasi. Multiplicity. Ya, nah teman-teman ini harus nanti di soal-soal ujian kita teman-teman menentukan nih multiplicity-nya. Contoh soalnya. Entitas ini berhubungan apa multiplicity-nya gitu. Ya. Nah, multiplicity itu adalah salah satu batasan ya dia sebenarnya ya, batasan struktural ya dalam sebuah relationship. Batasan struktural dalam sebuah relationship, salah satunya multiplicity ini. Maksudnya apa, Bu? Nanti kalau kita udah masuk ke apa ya, mengakses database itu dengan program ya, dengan GUI ya, dengan form gitu ya. Nah, di situ kita kasih batasan kan, ya, batasan. Nah, jadi kayak batasannya gimana kayak tadi? Apa? Staff siapa? Manajer. Mengelola, manage ya, atau mengelola branch, office ya, kantor cabang. Nah, ini berapa manajer yang bisa mengelola kantor office, kantor cabang? Setiap kantor cabang berapa? Satu kan? Ya, nggak mungkin manajernya dua ya dalam kantor cabang. Nah, ini tergantung kebutuhan dari organisasinya. Spesifikasi requirement dari organisasinya. Nah, inilah batasan, ini namanya batasan. Nah, satu atau dua, nah ini adalah batasan. Nah, inilah yang kita sebut dengan multiplicity. Batasan dari occurrence-nya gitu ya. Agar apa? Agar database kita enggak sembarangan bisa memasukkan nilai. Misalnya nanti adminnya menginput di dalam kantor cabang ini ada 3 manajer. Pada aturan perusahaan setiap kantor cabang hanya ada 1 manajer. Gitu. Ya, jelas ya. Nah itu makanya di sini kenapa ada disebut batasan struktural. Nah di situ, yaitu jumlah kemunculan anggota atau objek dari masing-masing jenis entitas yang berpartisipasi dalam hubungan relasi. Nah dia adalah batasan ya kemunculan anggota atau objek. Jadi sebenarnya batasannya nggak hanya angka 1, 2, 3, enggak. Bisa, makanya ada many ya, banyak. Nah, many itu banyak ya, tidak terbatas. Misalnya ya. Nah, dalam multiplicity itu kita mengenal ada 3 multiplicity ya. Secara umum ada one-to-one relationship, satu ke satu relationship, ada one-to-many relationship atau satu ke banyak relationship, ada many to many relationship, yaitu banyak ke banyak relationship, yaitu hubungan banyak ke banyak, hubungan satu ke banyak, hubungan satu ke satu. Nah, hubungan ini maksudnya ya hubungan antar dua entitas. Ya. Nah, ini kita kembali ke semantic net. Jadi kalau ingin sebenarnya nggak wajib ya sebenarnya, cuma ini untuk lebih ke pemahamannya aja semantic net ini. Ya. Ini kita masuk ke hubungan relasi one to one. Ya, one to one. Contohnya adalah entitas type staff dan entitas type si branch, kantor cabang. Ya. Ini semantic netnya. Jadi staff mengelola kantor cabang. Ini yang tadi ada 2 ya. Ini yang salah satu relationship-nya, manage aja, manage. Nah, ini makanya bacanya gimana nih?
bacanya kita langsung ke occurrence-nya. SG5 manage, hubungannya kan manage ya, mengelola apa? Branch 003 yang pertama. Makanya ini relasi pertama namanya. Relasi pertama. Relasi kedua, SL21 manage B005 ya. Oke ya. Nah, jadi bacanya gimana? Dapat ini ya. Dapat multiplicity-nya di sini. Arahnya kan ke sana ya. Nah, jadi seorang staf atau minimal ya, seorang staf bisa kantor cabang bisa dikelola oleh, wajib dikelola oleh tepat satu staf ya. Kalau ini di kiri ya. Jadi kalau hubungannya ini kan ke kanan ya. Nanti teman-teman bingung, sorry. Saya ke kanan dulu, saya ulangi ya. Saya ke kanan dulu ya. Nah, saya ke kanan dulu ya. Staf mengelola, ini bacanya gini. Staf mengelola, ini ya. Staf yang manajer tadi ya. Staf mengelola, ini 0, minimum 0. Kalau 0 itu minimum ya. Maksimal 1 kantor cabang. Gitu ya. Ya. Kenapa bisa 0, Bu? Ini kan ada staf yang tidak mengelola nih. Si SG37 dia tidak mengelola. Ya kan? SG37 tidak mengelola. Jadi staf mengelola 0 sampai 1 kantor cabang. Nah, maksimum 1, nggak ada seorang staf yang mengelola 2 kantor cabang kan, nggak ada kan? Maksimum 1 aja gitu. Paham ya? Paham nggak sampai sini? Nanti ada banyak contohnya sih. Ya. Nah, jadi ini SG37 ya. Ini nggak ada relasinya makanya ya. Ini saya tandai beda, ini bukan relasi. Dia tidak mengelola kantor cabang. Ya enggak? Kantor cabang. Makanya ini bacanya seorang staf ya, seorang staf dapat mengelola 0 sampai 1 kantor cabang. Kalau 0 itu berarti dia tidak mengelola gitu. Kalau 0 dia tidak mengelola. Berarti dia staf biasa. Kalau 1 berarti dia mengelola kantor cabang. Berarti dia manajer. Nah, hubungan dibaliknya branch ya, kantor cabang dikelola staf. Ini beda hubungan dengan has ya. Jadi kalau untuk mendapatkan multiplicity di sini, hubungan ini yang awalnya aktif gitu ya, dipasifkan. Tapi ini bukan hubungan yang baru ya, hubungan yang sama, hubungan yang manage. Jadi tapi dipasifkan aja untuk mendapatkan multiplicity di sini. Dibalik gimana, Bu? Nah, jadi untuk mendapatkan ini, bacanya setiap kantor cabang, bacanya dari sini dulu. Nah, dari sini ya. Setiap kantor cabang dipasifkannya apa? Dia, dari me jadi di. Dikelola. Setiap kantor cabang dikelola oleh berapa orang staf? 1 saja, Bu. Oke. Dikelola tepat 1 staf. Namanya 1 ya. Karena kalau kita bacanya minimum 1, maksimum 1, itu kan sama dengan 1 ya. Nah, kalau ini beda angkanya, minimum maksimumnya dibacanya memang beda. Minimum 0, maksimum 1 gitu. Kalau karena sama, jadi dia tepat 1 staf gitu. Jadi untuk mendapatkan multiplicity di sini,
arahnya dibalik, tetapi bukan digambarkan, beda ya. Sama tadi kan ada dua memang ya, dia has ya. Itu beda hubungan. Ini untuk satu hubungan aja. Gitu, untuk satu hubungan manage aja. Nah, untuk mendapatkan di sini dia dibalik ya. Dipasifkan, awalnya aktif mengelola, dan dipasifkan dikelola oleh tepat satu staf. Nah, makanya dia hubungannya one to one gitu. Ya. Ini tepat satu aja dia. Bacanya. Mungkin masih bingung, nanti diulang-ulang sendiri ya, diulang-ulang sendiri. Nanti akan ada recordingnya. Saya lanjut ya. Nah, inilah namanya multiplicity. One to one, zero to one. Itu multiplicity. Oke, nanti kayaknya ada video, saya kasih tambah link materi video tambahan deh tentang multiplicity. Nah, jadi bantuan kita di sini adalah dengan semantic net. Ya, semantic net itu tadi entity type-nya ya dihubungkan dengan lingkaran nih ya. Kemudian dalamnya adalah occurrence-nya, entity occurrence ya, occurrence objeknya. Kemudian ada ditambah satu elips ya di sini ya. Itu hubungannya apa? Ya, dia untuk melihat banyaknya hubungan semantic net-nya ya. Sekarang hubungan kita masuk ke one to many. Simbolnya kayak gini ya, one to many. Nah, kayak gini, coba kita, kalau teman-teman nanti bingung dicoret-coret kayak saya ya, relasi pertama misalnya. Nih, staff, entity staff, ya, oversee property for rent. Oversee itu kayak mengelola ya, bisa mengelola atau tugas si staff ini dia apa ya, oversee ya, tugasnya menangani properti ini. Bukan, Bu. Gimana, Desa? Mengawasi, bukan, Bu? Ya, bisa mengawasi, menangani ya, ibaratnya ya, atau menangani ya, kalau dia staff ya, tugasnya gitu ya, tugas dia mengawasi bisa, menangani. Nah, si ini yang nggak ada relasinya saya gini ya, SG5 ya, SG5 tidak mengawasi properti manapun gitu bacanya ya kan? Ya enggak. Kemudian relasi pertama SG37 nih mengawasi PG21. Relasi kedua masih sama SG37 mengawasi siapa? PG36. Relasi ketiga SA9 mengawasi PA14. PA4, sorry. Ini yang saya pagar lagi, beda ya. PG4, kalau ke sana arahnya dipasifkan ya. Ya, ke sana dipasifkan, kalau ke sini dia aktif gitu kan ya. Nah, ini kan arahnya ke sini, karena subjeknya dari sini gitu. Nah, kalau saya ngomong PG4 kan dari sini. Nah, berarti tidak diawasi. Makanya dia tidak ada relasi ya. Tidak diawasi oleh staf manapun. Ya. Nah, ini bisa disimpelkan ya. Disimpelkan tabelnya dengan atributnya hanya primary key-nya aja ya misalnya. Karena dari semantic net juga cuma ada primary key gitu ya. Nah, gimana multiplicity-nya? Berapa multiplicity-nya? Seorang staff, bacanya ya, seorang staff. Nah, seorang staff, jadi teman-teman menyimpulkan dari relasi yang ada. Kalau dari sini subjeknya, kan arahnya ke sana, berarti subjeknya dari kiri. Ya, yang kanan objeknya, kalau kita belajar bahasa ya. Nah, seorang staff, ini saya untuk melihat multiplicity di sini, ya, berarti bacanya saya dari kiri. Ya, ini saya kasih A ya. Ini saya kasih B. Nah, ini A-nya di sini ya. Cara dapat one to many-nya. Seorang staf mengawasi minimal berapa?
minimal berapa, maksimum berapa properti foreign. Ada yang bisa jawab? 0 sampai 1, Bu. Nolnya dari mana? Ada 0 yang ada staff, ada properti, ada staff yang nggak apa ya, nggak menangani atau mengawasi properti foreign. Benar ya, benar banget ya. Dari sini ya SG5 ya, karena dia tidak mengawasi. Ya, berarti ada 0 ya, tidak mengawasi properti manapun. Maksimum tadi 0 sampai berapa? Winner? 1, Bu. Salah. 2, Bu. Banyak, Bu. Ya. Many. Many. Iya ya, many ya. Jadi bukan 1, tapi many. Many itu berapa? Lebih dari 1 tuh, dan dia lebih dari 1 dan tidak terbatas gitu loh. Kita belum tahu berapa sih jumlah properti nanti yang akan kita tangani gitu kan. Nah, itu many dia ya. Lebih dari 1 dan sampai banyak, itu many. Nah, maksimum many gitu, ya kan? Di sini 2 ya. 2 itu siapa? Yang mengawasi 2 properti siapa? SG37. SG37, Bu. Benar, SG37 ya. SG37. Nah, dia lebih dari 1 dan belum ada batasnya, itu bisa many kita sebutnya. Makanya di sini hubungannya 0 to many ya. 0 to many. Ya, 0 to many. Nah, yang di sini kita pasifkan dia. Yang B ya. Ini terus di mana lagi ya? Udah full ya. Saya tulis ini ya B. Bacanya berarti dibalik. Kalau dibalik yang di sini subjeknya ya, karena dia pasif. Ini pasif ya. Yang tadi ini aktif ya kalimatnya. Subjek dipasifkan, di sini berarti objeknya ya kan? Nah, yang B berarti setiap properti foreign gitu ya. Saya ngomongnya ya, setiap ya. Properti foreign. Nah, aduh, oke. Diawasi, ditangani ya, sorry, atau diawasi ya. Diawasi oleh minimum berapa, maksimum berapa staff. 0 sampai 1, Bu. Nah, 0 sampai 1. Kenapa 0? Soalnya ada properti foreign yang nggak diawasin sama staff. Oke, benar ya. Dari relasi yang tadi di sini nih. Ya, tidak diawasi ini tadi. Terus kenapa 1? Kenapa nggak many, Desa? Karena maksimal yang nanganin satu properti foreign itu cuma 1 staff. Oke, benar ya. Jadi setiap properti itu maksimal ditangani oleh 1 staf, nggak 2 gitu. Paham ya? Kalau 2 berarti nanti bisa gini nih. Nah, misalnya ini 2. Tapi kan bingung nih. Jadi yang menangani ini siapa? Si SG5 atau SG37 gitu ya. Jadi aturannya ini adalah batasan-batasan dari perusahaan gitu ya. Requirement-nya dari perusahaan. Pokoknya yang ngawasin properti ini, setiap properti hanya 1 aja gitu ya. Jadi si usernya ngomongnya gitu. Nah, jadi kita tuangkan dalam model kayak gini. Atau dari formulir yang ada bisa juga ya. Nah, makanya 1 aja maksimum staff yang menangani. Oke, jelas banget ya. Ini fondasinya banget ya, basic banget. Nanti di soal pasti keluar nih, insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah udah pasti lagi ya. Nah, karena selama saya ngajar nih berapa kali ujian ya keluar gitu ya. Nah, ini teman-teman harus paham ya. Oke, saya next ya. Nah, ini udah kalau tadi udah paham ya, sekarang tambah paham lagi ya. Many to many, logikanya sama banget. Nah, sama banget. Nah, ini adalah di newspaper ya, koran ya, newspaper, entitas koran mengiklankan ya. Jadi si Dream Home itu juga bekerja sama dengan koran misalnya ya, untuk mengiklankan dari properti yang disewa tadi, untuk disewakan ya. Properti untuk disewakan. Untuk disewakan.
sewakan ya. Nah, ini dia ada entity type-nya si koran and newspaper. Nah, ini occurrence-nya. Occurrence itu objeknya. Ada Glasgow Daily, ada The West News, ada Aberdeen Express. Jadi ada 3 koran. Dia mengiklankan properti foreign si PG21, PG36, PA14, tetapi PG4 juga enggak. Jadi caranya baca sama ya. R1-nya si Glasgow Daily, ini saya singkat ya. Saya singkat. Glasgow Daily mengiklankan ya. Ini kan hubungannya ke sana ya. Jadi sini subjeknya ya, jangan lupa ya. Subjeknya ini aktif, hubungannya di sini objek. Bacanya berarti dari sini dulu. Si newspapernya, si occurrence-nya tapi ya. Nah, Glasgow Daily mengiklankan apa? PG 21. Relasi keduanya, Glasgow Daily mengiklankan lagi PG 36. Kemudian relasi ketiganya, West News mengiklankan apa? PG 36 juga. Boleh ya, tergantung itu analisis sistemnya nanti kayak gimana. Ya, requirement-nya, kebutuhannya dari organisasi itu. Kemudian relasi keempatnya Aberdeen Express mengiklankan PA14. Kemudian saya pagar, dia bukan relasi ya. PG4 tidak, karena saya dari sini, nah makanya dia duluan kan objek ya. Ini saya balik berarti. Tidak diiklankan oleh koran manapun. Gitu ya. Koran manapun. Jadi simbolnya kayak gini, simbol UML-nya dia entity type-nya nama ya, entity name, entity type name, ya kalau mau lengkap gitu ya. Nah, kemudian di sini newspaper name, ini atributnya nama koran. Mungkin kan atribut yang lain ada banyak ya, alamat korannya, nomor telepon korannya ya. Nah, ini diambil aja salah satu untuk semantik netnya. Mengiklankan properti foreign. Nah, jadi untuk mendapatkan ini ya, ini A, ini B lagi. Ya, gimana cara mendapatkannya? Kalau untuk mendapatkan A harus aktif ya. Bacanya dari newspapernya dulu ya, subjeknya. Jadi setiap koran ya, si A di sini ya, saya simbolkan ya. Setiap koran ya, mengiklankan ngelek ya, minimum berapa, maksimum berapa properti foreign. Ada yang bisa jawab? Minimum Satu minimum tuh 1 many, Bu. sampai 6. Oke, minimum 1, maksimumnya many ya, karena lebih dari 1 dan masih batasnya kita nggak tahu bisa kita many ya. Benar banget ya, ditulisnya di sini teman-teman ya. Nah, kemudian untuk mencari ini kita pasifkan ya. Kita pasifkan, ini subjeknya ya, ini objeknya gantian. Yang B ya. Setiap properti foreign, jadi ada setiapnya nih kalau dia jadi subjek ya. Setiap properti foreign diiklankan oleh minimum berapa, maksimum berapa koran? 0 to many, Bu. Oke, 0 to many. Kenapa 0? Desa. Karena ada properti foreign yang nggak diiklanin, Bu, di Oke, newspaper betul. manapun. PG4 ya, PG4 ini ya. Kemudian kenapa many? Kenapa enggak 1? Kenapa many? Karena ini ada yang PG36 ini diiklanin di 2 newspaper sekaligus, Bu. Oke, ada PG36 diiklankan oleh Glasgow Daily sama The West News. Bener banget ya teman-teman ya yang disampaikan Desa ya. Jadi simbolnya kita taruh di sini ya. Oke ya, paham banget ya udah ya. Ini minimum 0, jadi 0 to many kayak gini simbolnya. Sip, mantap, udah paham ya. Nah ini buat ngulanginnya tadi ya. Yang pertama tadi udah disinggung tentang hubungan ternary, yaitu
hubungan ya 3 entitas ternary ya. Entitasnya apa aja? Entitas staff, entitas branch, kemudian entitas klien. Kemudian ini adalah relationship-nya, register. Relationship-nya itu adalah register. Ya, register ini disimbolkan kalau 3, simbolnya beda. Kalau 2 kan tadi simbolnya hanya garis lurus ya. Ini UML ya udah aturan ya, nggak bisa seenak yang kita gitu ya. Ini dengan garis lurus, nama misalnya manage, kemudian arah dia gitu ya, arahnya dengan segitiga ya. Nah kalau dia ternary, ini untuk binary ya, yang tadi yang kita pelajari tadi adalah binary. Nah sekarang ternary itu simbol hubungannya adalah dengan belah ketupat ya, belah ketupat, kemudian nama dari hubungannya di dalam. Kalau tadi kan di luar ya, sama arahnya. Kalau ini arahnya nggak ada, ya kan? Beda kan, beda kan? Nah ini adalah simbol dari relationship-nya. Untuk ternary, simbol relationship hubungan ternary. Nah, cara bacanya gimana? Staff meregister klien di kantor cabang. Jadi kita carinya gimana nih? Staff meregister klien di kantor cabang gitu kan tadi ya di awal ya. Nah sekarang kita harus kasih jumlah minimum dan maksimum dari occurrence setiap entitasnya. Itu multiplicity kan. Nah, minimum dan maksimum dari occurrence-nya, objeknya. Nah, seorang staff, jadi ini saya kasih seorang staff dapat meregister ya. Ini kan kalau perlunya kan harusnya ada semantic net-nya gitu ya. Nah, ini bisa langsung ya meregister minimum 0 ya. Kalau kantor cabangnya nggak punya klien bisa nggak? Ya bisa ya. Mungkin definisi apa requirement dari perusahaannya ya bisa. Kalau kantor cabang baru kan dia masih belum punya staff misalnya kan. Minimum 0 sampai banyak klien ya di berapa? Di tepat satu kantor cabang gitu. Nah, ini makanya satu tuan-tuan. Ya, seorang staff dapat meregister 0 sampai banyak klien di tepat satu kantor cabang. Jadi seorang klien hanya bisa berada di satu kantor cabang, ya. Dan seorang klien hanya bisa didaftarkan oleh satu staf. Nah, kayak gini nih. Makanya baliknya ke sini. Seorang klien hanya bisa didaftarkan. Nah, ini yang kedua ya untuk mendapatkan ini ya. Seorang klien kan dipasifkan ya. Hanya bisa didaftarkan oleh tepat seorang staf. Ya, jadi dia nggak bisa daftar berkali-kali gitu maksudnya. Di tepat satu kantor cabang. Gitu ya. Di tepat satu kantor cabang. Makanya ini one to one juga ya. Seorang staf didaftarkan oleh tepat seorang klien didaftarkan tepat oleh satu orang staf di tepat satu kantor cabang. Jadi seorang klien itu hanya bisa mendaftar ke satu staf aja dan dia letaknya di salah satu kantor cabang. Dia nggak bisa ada di banyak kantor cabang. Nah itu adalah kebutuhan dari sistemnya Dream Home. Paham ya? Paham ya? Next. Nah, jadi selanjutnya ada hubungan relasi kompleks, yaitu jumlah kemunculan. Jadi multiplicity itu kan kemunculan anggota atau objek ya dari masing-masing entitas yang berpartisipasi dalam relasi dengan jumlah yang tetap n. Nah, ini hanya summary ya. Ini 0 to 1 itu 0 or 1 entity occurrence. Nah, ya jelas ya 1 0 atau 1 minimum 0 maksimum 1. Nah, ini one to one itu biasa juga bisa dikasih satu aja. Jadi nanti kalau teman-teman mendefinisikan one to one ada entitas bisa sih diganti dengan satu aja gitu. Sama aja ya, tepat satu makanya ya. Nah, ini 0 to many itu orang bisa juga ngasihnya many-nya doang, zero-nya enggak. Berarti dia 0 to many. Berarti occurrence-nya bisa 0, maksimum, minimum, maksimumnya bisa banyak gitu ya. Kalau one to many, minimum 1, maksimum banyak gitu ya. Kemudian
5 to 10, ini 5 to 10 ya, 5 ke 10 bisa juga. Jadi apa maksudnya? Minimal 5 gitu ya. Jadi misalnya udah given nih setiap kantor cabang baru itu pasti ada 5 staf. Nah itu ya tergantung organisasi atau perusahaan itu mau gimana kebutuhannya ya. Maksimum 10. Nah, kantor cabang nggak boleh banyak-banyak staf, dia hanya maksimum 10. Nah, ini tergantung ya kayak gitu ya. Ya bisa kita langsung secara eksplisit kasih nilai. Kalau main itu kan nggak ada nilai ya. Nah, ini bisa juga 0, 3 atau 0,6 sampai 8. Jadi macam-macam, tapi kebanyakan secara umum ini ya. Oke ya, secara umum. Angka ini jarang gitu, jarang ya karena kita nggak tahu perkembangannya ke depan kayak gimana gitu ya. Makanya orang perancang itu biasanya pakai Many. Di tools juga Many ya. Oke, nah tadi teman-teman udah tahu minimum maksimum gitu ya. Nah itu ada istilah kardinalitas dan juga partisipasi. Teman-teman ingat cardinality nggak? Apa itu cardinality kemarin? Ada Jumlah degree, tapel, ada Bu. Banyaknya tapel. oke, jumlah tapel ya. Ini sama sebenarnya kan, tapel atau occurrence itu kan sama ya? Ya, kardinalitas. Jadi maksimum kalau di sini ya, jumlah maksimum kemunculan dalam suatu hubungan relasi. Nah, itu kardinalitas, jumlah maksimumnya. Jadi maksimumnya satu ini adalah kardinalitasnya. Kemudian partisipasi itu menentukan apakah semua atau hanya sebagian saja dari suatu jenis entitas berpartisipasi dalam suatu hubungan relasi. Jadi contohnya ini all branch ya, setiap kantor cabang dikelola oleh staf. Ya, setiap kantor cabang dikelola oleh staf mandatori. Ini partisipasi mandatori. Jadi partisipasi itu ada jenisnya ada 2. Nah, nanti ini digunakan untuk apa teman-teman? Penurunan relasi ya, materi pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Nah, jadi partisipasi ini, jadi ada hubungannya terus ya. Ini ada 2 nanti, ada mandatory, ya, ada opsional. Apa sih mandatory itu? Apa mandatory? Wajib ya, berarti wajib ada. Kalau opsional bisa ada, bisa enggak gitu ya. Nah, mandatory itu dihubungkannya dengan ini, one to one nih. One to one, minimum 1 itu mandatory biasanya. Ya, minimum 1 ya. Occurrence, jumlah occurrence atau multiplicity-nya itu minimum 1, itu mandatory. Ya. Kalau opsional biasanya jumlah occurrence atau multiplicity-nya tunggu ya. Nah, jumlah occurrence-nya tadi dia stop sendiri ya. Dari masih lengkap ya, berapa orang? 36 ya. Belum ngantuk kan? Bentar lagi, berapa slide lagi ya? Kita selesai jam berapa ya? Cukup nggak buat kuis? Jangan shock dulu ya. Sini ya, occurrence-nya lanjut ya di sini ya. Nah, kalau opsional itu jumlah occurrence-nya biasanya minimum 0. Jadi bisa ada, bisa enggak gitu. Jadi dia boleh 0, boleh nggak ada. Makanya dia opsional. Oke. Jadi kalau cardinality itu adalah jumlah maksimum occurrence, kalau partisipasi itu jumlah minimumnya. Nah, kalau dia minimum 1, dia itu masuknya ke mandatory participation. Kalau dia 0, dia adalah opsional. Kenapa? Kalau 0 kan boleh iya, boleh enggak, boleh ada, boleh enggak gitu ya, opsional makanya. Boleh ada, boleh enggak. Objeknya tuh boleh ada, boleh enggak gitu. Opsional. Ya. Oke, jelas ya. Nanti ini kita pakai untuk apa penurunan relasi ya. Jadi ada rumus kayak di StatMat gitu ya nanti ya. Rumus kondisinya kayak gini harus dituruninnya kayak gimana. Nah, ini makanya multiplicity hubungan jumlah
occurrence itu teman-teman harus paham cara menentukan berapanya multiplicity-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan. Jadi model yang kita bangun itu nggak selalu sempurna ya. Kadang ada masalah gitu ya dalam pemodelan IR. IR itu apa? Entity relationship ya, diagram ya. Jadi hubungan antar entitas ya. Pemodelan hubungan antar entitas. Ya, itu ada masalah juga gitu ya. Nah, salah satu masalahnya adalah fan traps namanya. Jebakan ya. Kenapa ini bisa Izin terjadi? Bu, Oh ya, belum oke. di share screen Bu, Oh, PPT-nya. oke. Sorry ya. Oh, tadi sampai di sini ya. Sini udah oke ya. Nggak masalah ya. Ya, Bu. Ini opsional. Opsional tadi bisa 0, bisa enggak. Jadi saya ulangi ya. Kardinalitas itu jumlah maksimumnya di sini 1. Kalau partisipasi dia adalah jumlah minimumnya. Minimumnya bisa 1, bisa 0 misalnya. Kalau 1 dia itu adalah mandatory, wajib. Kalau 0 itu dia opsional. Karena apa? Boleh ada, boleh enggak. Nah, lanjut ke sini, ada masalah dalam model IR ya, entity relationship. Masalah pertama itu ada namanya fan traps, yaitu ketika ada model yang menunjukkan hubungan relasi antara entitas terdapat jalur hubungan yang ambigu dia, tetapi secara nalarnya dia benar gitu ya. Misalnya apa? Divisi itu apa? Bagian ya, atau bidang ya, bagian lah, atau departemen ya. Memiliki staff, benar kan ya? Bagian itu punya staff, benar ya? Bagian mengoperasikan, divisi mengoperasikan kantor cabang. Benar juga ya. Tetapi setelah kita teliti nih dengan semantic net, ini semantic netnya ya, kalau tadi kita belajar semantic net dengan 2 entitas, sekarang ada 3 entitas ya dan 2 hubungan. Nah, jadi staff divisi memiliki staff karena kasana, divisi mengoperasikan kantor cabang. Nah, ini ada staf SG37 misalnya, SA9, SL21, dia relationship-nya ada 3 ya. Divisinya ada 2, kemudian relasinya ini ada 3 lagi yang ke sini ya. Kemudian nih kantor cabangnya ya. Ini bacanya kan apa? SG37 salah ya, nggak kayak gini ya. Karena dia dari sini ya. Divisi D1 memiliki staf SG37. Ya kan? Divisi 1 juga memiliki staf SA9. Nah, R1-nya, R2-nya gini, R3-nya D2 memiliki staf SL21. Ya, R4-nya divisi 1 mengoperasikan branch 003. Ini R5-nya divisi 2 mengoperasikan branch 007. Kemudian R6-nya divisi 2, yang tadi RD1 ya, masih ya. Ini baru D2 ya. Mengoperasikan B005. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya di mana? Ayo, tahu nggak Itu Bu, masalahnya? yang staff nggak tahu tepatnya di mana tempatnya tempatnya beroperasi antara di branch yang misalkan staff SG37 itu nggak tahu antara di branch B103 sama B007 gitu Bu. Jadinya agak ambigu di situ. Oke, benar ya. Ambigu ya, ambigunya di situ. Jadi kalau pimpinan perusahaan pengen nanya si SG37 itu di branch mana, ya bingung ya dia jawab. B003 atau B007? Ya. SA9 juga di mana? Ya. Bingung B3 atau B7. Makanya dia perlu direstrukturisasi ya. Modelnya diubah. Caranya dibalik. Antara ini ya, divisi staffnya yang dari depan nih dipindah ke paling belakang jadinya ya. Gitu ya. Divisi mengoperasikan branch mengelola staff gitu. Ya.
baru. Bisa nggak kita kalau dengan kayak gini bisa kita Winar? Kalau ditanya SG37 di mana? Atau teman-teman yang lain? Ada di branch B003. Nah, jadi udah nggak ambigu lagi ya. Makanya di restrukturisasi ini nanti relasinya teman-teman bikin sendiri ya. R1 misalnya D1 operate branch 003 yang memiliki staff yang yang memiliki staff SG 37 gitu ya, dan seterusnya ya. Makanya ini nanti dapat multiplicity-nya juga. Oke, jadi multiplicity dicari dari 2 entitas ya. Kalau sesuai arahnya ya aktif, nanti yang di sini subjeknya, ini objeknya ya, ini aktif. Nah, nanti baru di sini dengan semantic net kayak gitu. Minimum maksimumnya. Jadi ini setiap divisi mengoperasikan minimum 1 atau banyak kantor cabang. Jadi ya kan dia minimum 1 kan B005, banyak kantor cabang bisa 2 gitu bacanya ya. Kemudian mencari di sini gimana? Setiap kantor cabang dioperasikan oleh tepat 1 divisi. Karena apa? Karena nggak ada kantor cabang yang dioperasikan oleh 2 ya. Semuanya kalau nggak di 1 ya di 2, salah 1. Tuh. Makanya jangan bingung kalau udah 3 ya. Kemudian kalau ini gimana? Kantor cabang memiliki staf sama kayak tadi. Setiap kantor cabang memiliki minimum 1 staf, maksimum banyak. Nah, kalau kesininya ini setiap staf dimiliki oleh tepat 1 kantor cabang. Gitu ya bacanya ya. Nah, ini jadi restrukturisasi dari model ya. Itu memecahkan masalah fan trap. Jadi harus diubah ya struktur modelnya. Dengan tadi yang staf apanya berhubungan dengan division, enggak, staf diubah berhubungannya dengan branch. Next ya. Permasalahan kedua yaitu custom traps, yaitu ketika ada model yang menunjukkan adanya hubungan relasi antar jenis entitas, tetapi tidak ada jalur yang menghubungkannya. Nah, ini gimana sih maksudnya ya? Coba kita lihat ya. Branch memiliki staff, benar ya? Staff mengawasi properti foreign, benar ya kayaknya ya? Benar ya? Ya kan? Nah, kalau dari semantic net-nya, ini semantic net ya. BR1 misalnya B003 memiliki staf SG37 yang mengawasi PG36. Nah, kemudian B007 memiliki staf SA9 yang tidak mengawasi properti manapun. Tidak mengawasi properti manapun. Kemudian yang ketiga, B005 memiliki staf memiliki staf SL21 yang mengawasi properti foreign PL9 94. Nah, ini masalahnya di mana? Ada yang tahu masalahnya? Itu Bu, yang B007 seolah-olah tidak punya properti foreign. Oh gitu ya. B007 seolah-olah tidak memiliki properti foreign. Benar ya? Benar nggak? Yang lain ada? Mungkin kalau menurut saya Bu, mungkin sama Masnya Pio, tapi mungkin beda bahasanya. Tapi yang kalau ditanya properti foreign yang PA14 itu di kantor cabang mana? Sama ya. Ya, bisa dua-duanya ya. Masalahnya bisa dua-duanya ya. Nah, ada model menunjukkan hubungan antar relasi tetapi tidak ada jalur yang menghubungkan. Jadi tidak ada yang menghubungkan jalur PA14 ini. Dia masuk ke branch yang mana? Bisa juga ya, Winar ya, tepat ya. Tadi satunya siapa? Tio? Lutfio. Oh, Lutfio, ya. Lutfio ya, sama, benar ya. Nah, jadi seolah-olah B007 nggak punya juga ya. Nah,
Hmm, Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat modelnya gimana akhirnya. Makanya kalau dari sini sih kayaknya udah normal gitu ya. Ternyata kita perlu nambah relasi lagi, relasi over ya. Menambah relasi over ya. Menawarkan ya. Jadi over ini dia menghubungkan antara branch dengan properti foreign. Nah, jadi bacanya B003 memiliki staff ya yang mengawasi properti foreign ini. Nah, properti selain itu branch juga menawarkan ya, menawarkan properti foreign gitu. Makanya si properti foreign itu terdaftar di kantor cabang gitu. Kalau kayak gini kan properti foreign tidak terdaftar ya di kantor cabang mana ya? Iya enggak? Sebenarnya dua bahasanya Winar dan Lutfio sama gitu ya. Nah, jadi setiap properti harus terdaftar di kantor cabang gitu ya enggak? Iya, Bu. Nah, Seharusnya. iya kan? Nah, jadi kalau Lutfio bilang kayak yang B007 nggak punya properti ya karena nggak ada si PA14 ini tidak terdaftar di sini kalau dengan kayak gini. Ya, makanya dia perlu hubungan baru over ya, yang mana PA14 terdaftar di B007 gitu. Kalau kayak gini kita nggak tahu properti ini terdaftar di mana gitu ya. Nggak wajib gitu. Nah, kalau udah kayak gini jadinya dia wajib terdaftar di kantor cabang. Ya kalau nggak ada yang menangani ya properti itu nggak terlihat dia di mananya gitu ya. Kalau ini tidak ditanganin pun atau tidak diawasin pun atau tidak dihandle oleh staf manapun dia akan terdaftar di kantor cabang. Itu ya beda ya. Makanya itu tadi dengan kayak gini dia akhirnya nggak ada properti yang tidak terdaftar di kantor cabang. Ya, setiap properti harus terdaftar di kantor cabang. Gitu ya. Makanya ini baik dia diawasi apa enggak oleh staf, dia wajib terdaftar atau ditawarkan oleh kantor cabang gitu ya. Si properti ini, si kantor cabang menawarkan properti yang mana? Itu kan kalau menawarkan otomatis dia harus terdaftar ya. Oh. Jelas ya? Selesai. Alhamdulillah ya. Saya stop record dulu.